Halo teman-teman, di video kali ini kita akan berkenalan dengan sahamnya Tinder. Pasti teman-teman sudah sangat kenal dan mungkin pernah menggunakan aplikasinya. Ada statistik yang cukup menarik dari cara orang bertemu pasangannya dari tahun 1995 hingga 2017. Tahun 90-an, kebanyakan orang bertemu jodoh melalui teman, tempat kerja, sekolah, dan dikenalkan keluarga. Tapi kebiasaan ini mulai berganti setidaknya hingga tahun 2017, di mana saat ini lebih banyak orang yang menemukan pasangannya secara online. Dari segi bisnis, ini adalah sebuah industri baru yang potensinya sangat besar. Salah satu saham yang bisa teman-teman jadikan investasi di industri online dating yang sedang berkembang pesat ini adalah Match Group, ticker MTCH. Saham ini menarik perhatian saya karena harga sahamnya yang ternyata terus naik sejak IPO. Saat ini sahamnya berada di kisaran $100 dan jika teman-teman beruntung membeli pas IPO di akhir 2015 yang lalu, saat ini sudah naik 700% hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dulu orang ketemu jodoh biasanya karena dikenalin teman, dijodohkan orang tua, atau kenal di kampus. Zaman mulai berubah, sekarang semua orang semakin sibuk dengan kerjaan dan urusannya masing-masing. Beruntung buat teman-teman yang udah nikah sebelum masa-masa kerja, karena pengalaman saya akan semakin susah mencari seseorang yang sreg di hati ketika sudah berada di dunia kerja. Apalagi yang pengusaha pasti lebih susah lagi. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada statistik berikut, bahwa statistik pernikahan dari 1990 ke 2018 selalu mengalami penurunan khususnya di negara-negara sibuk. Ini menjadi masalah tersendiri bagi populasi manusia. Biasanya penurunan paling ekstrim terjadi di negara-negara maju seperti di US, Jepang, hingga Korea. Selain psikologis dan finansial, banyak sekali faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Di antaranya adalah masalah jarak, waktu yang tidak tersedia, dan pilihan yang semakin sempit, khususnya bagi mereka yang sudah bekerja. Di tengah keresahan para jomblo yang semakin kesepian, Match Group hadir untuk membantu para jomblo menemukan pasangan secara online. Walaupun di negara kita orang masih cenderung malu-malu untuk cari jodoh online, tapi lama-kelamaan pasti hal ini akan menjadi sebuah kebiasaan baru karena semakin lama manusia akan semakin berpikiran terbuka. Contoh saja para wanita yang sekarang sudah tidak malu lagi untuk menanyakan penghasilan dari calon suami karena nama lain dari masa depan adalah duit. Jadi model bisnis dari MTCH, kode saham dari Match Group, cukup simpel. Mereka memiliki bisnis di aplikasi perjodohan online. Produk mereka yang paling terkenal adalah Tinder yang tersedia secara global. MTCH mendapatkan revenue dari premium subscribernya. Sebagai contoh, untuk berlangganan Tinder Gold 1 bulan, Anda harus membayar 105.000 dan 400.000 untuk 12 bulan. Menurut saya ini cukup mahal, tapi anehnya ada saja yang menggunakan fitur premium dari Tinder ini. Model bisnis berdasarkan subscription seperti ini sangat bagus bagi sebuah bisnis di mana mereka mendapatkan revenue yang stabil dan recurring. Contoh lainnya adalah Apple dan Spotify yang memiliki subscription-based service. Selain Tinder yang targetnya kaum milenial, MTCH juga memiliki brand-brand lain yang mentarget pasar yang berbeda-beda. Di antaranya OkCupid, Plenty of Fish, Our Time yang isinya para single di atas usia 50 tahun, dan Single Parent Meet khusus untuk para single mom dan single dad. MTCH merupakan penguasa pasar online dating. Teman-teman bisa lihat di sini. Tinder dan Match.com sendiri sudah menguasai lebih dari setengah pasar online dating jika dibandingkan dengan brand-brand lain seperti Grindr, Bumble, dan eHarmony. Data per Februari 2019 dari consumer spending di online dating apps ini menunjukkan bahwa Tinder merupakan yang paling banyak dengan $367 juta atau naik 62% dari periode sebelumnya. Sekarang mari kita tengok sekilas finansial dari MTCH ini. Jadi mereka per Juni 2020 memiliki subscriber sebanyak 10,1 juta. Mereka mencetak revenue sebesar $2,2 billion dan laba sebanyak $824 million di kuartal 2 2020. Berdasarkan survei internal per November 2019, 60% dari hubungan yang terjalin melalui dating app atau website berasal dari produk-produk milik Match Group. Lebih lanjut, Tinder merupakan aplikasi dating online yang paling banyak di-download para pengguna di seluruh dunia. Tinder juga menempati peringkat pertama dari highest grossing app secara global.
Ini adalah jumlah pengguna berbayar baru sejak 29 Februari hingga 31 Agustus 2020 yang mengalami kenaikan. Kemudian ARPU atau revenue yang dihasilkan per user juga mengalami kenaikan signifikan khususnya di bulan Mei dan Juni 2020. Ini menandakan bahwa bisnis MTCH mendapatkan berkah dari pandemi. Mungkin orang-orang lebih aktif mencari jodoh di saat stay home. Jadi selain work from home, mereka juga date from home. Kemudian ini adalah highlight dari laporan keuangan mereka per kuartal 2 2020 ini. Total revenue meningkat 12% dari periode yang sama tahun lalu. Operating income dan EBITDA masing-masing meningkat 14% dan 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total jumlah subscriber meningkat 11% menjadi 10,1 juta. Khusus untuk Tinder, revenue meningkat 15% year on year dengan peningkatan subscriber 18%. Untuk brand-brand lain selain Tinder, total juga mencatatkan pertumbuhan revenue 9% secara year on year. Sebagai gambaran, berikut adalah data pertumbuhan revenue dari Match Group dan Tinder di mana sejak 2015 hingga 2019, khususnya Tinder mengalami kenaikan pesat dengan rata-rata CAGR mencapai 123%. Match Group mungkin masih asing, tapi teman-teman pasti tahu aplikasi Tinder yang mungkin juga sedang teman-teman pakai sekarang. Menurut saya, saham ini sangat menarik untuk dimiliki sebagai investasi jangka lama. Selain merupakan penguasa pasar, ke depan bakal semakin banyak orang yang tidak punya waktu ditambah dengan kebiasaan baru bekerja dari rumah yang membuat orang-orang semakin jarang bertemu dengan calon jodohnya. Ingat ya, video ini bukanlah suatu ajakan atau rekomendasi beli. Teman-teman harus cek lagi setiap saham yang menarik bagi teman-teman. Jangan mengambil keputusan dari video ini saja. Oke, jangan lupa cek video-video lain tentang saham luar negeri lainnya di playlist yang sudah saya buat. Klik like jika suka, share, dan subscribe.